Untuk putarannya sendiri saya rasa reel ini cukup smooth ya sobat, cukup halus sekali ya dengan harga kisaran. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan saya Angler Jowo. Oke sobat, di depan saya sudah ada salah satu reel keluaran dari Kaizen ya, yaitu reel Kaizen Naka dengan ukuran 3000. Untuk spesifikasinya bisa sobat lihat sebagai berikut ini. Reel ini beredar di pasaran dengan kisaran harga 175.000 sampai 200.000 ya sobat. Jadi tergantung masing wilayah sobat membelinya. Oke, sebelum saya lanjut ke review dan membongkar reel ini, jangan lupa selalu dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut sobat. Untuk kesan pertama saat saya melihat reel ini, kombinasi warnanya sangat bagus ya. Dengan kombinasi warna hitam glossy dengan spool warna gold serta warna silver gelap. Untuk kisaran harga 200 ribuan atau hampir 200 ribuan menurut saya reel ini bagus ya sobat. Jadi untuk kisaran segitu saya rasa reel ini sudah memiliki beberapa kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah reel ini sudah menggunakan power handle ya sobat. Untuk lane capacity-nya reel ini untuk sinar 0,25 dia mampu 200 meter, 0,28 160 meter, 0,30 140 meter dengan rasio 5:1. Untuk spoolnya sendiri sudah didesain mendukung untuk casting ya. Dan bail armnya sendiri menurut saya juga sudah tebal ya sobat. Untuk bodinya sendiri menurut saya sudah kokoh ya, meskipun dia masih menggunakan bahan grafit ya. Untuk handle-nya sendiri tidak terdapat seal atau pelindung seperti karet ya sobat. Jadi kita harus tetap merawat ya. Meskipun reel itu mahal maupun murah, yang paling utama adalah merawatnya. Untuk putarannya sendiri saya rasa reel ini cukup smooth ya sobat, cukup halus sekali ya. Dengan harga kisaran hampir 200.000, reel ini memiliki putaran yang sangat smooth ya. Untuk knob handle-nya sendiri terbuat dari karet dan handle-nya sendiri terbuat dari bahan aluminium. Berikut ini adalah suara drag dari Kaizen Naka 3000. Lumayan cukup nyaring ya sobat bunyi dragnya ya. Oke sobat, saya akan lanjut ke bagian knobnya ya, knob dari spoolnya sendiri ya. Untuk tutup spoolnya sendiri masih standar ya, masih seperti reel biasanya ya. Jadi tidak terdapat seal atau pelindung karet ya. Untuk bahan spoolnya sendiri terbuat dari aluminium dan saya rasa cukup lumayan tebal ya, tidak terlalu tipis-tipis banget. Dan clicker gearnya masih menggunakan per seperti biasanya ya, jadi masih standar. Saya akan buka ke bagian drag washer ya sobat. Untuk drag washernya sendiri masih menggunakan bahan kanvas ya, jadi belum menggunakan bahan karbon. Jadi di sini masih menggunakan kanvas. Dan ini clicker gearnya juga masih standar ya sobat, masih reel seperti biasa ya, yang di kisaran harga hampir 200 ribuan. Untuk bagian dan rollernya sendiri tidak terdapat ball bearing ya sobat, jadi hanya menggunakan bushing plastik biasa. Jadi sebenarnya tidak masalah ya, meskipun hanya menggunakan bushing plastik ya. Malah justru sebaliknya, yang jadi masalah itu ketika menggunakan ball bearing tapi kita tidak pernah merawatnya. Begitu sobat. Di bail armnya sendiri ini sudah terdapat satu bushing kuningan ya sobat. Jadi lebih bagus ya ketimbang tidak ada bushing ya. Biasanya kebanyakan ada yang tidak menggunakan bushing kuningan ya. Jadi keunggulan lainnya di reel inilah menggunakan bushing kuningan ya, jadi lebih awet ya, karena kita kan sering buka tutup, biasanya plastiknya lebih mudah kalah ya sobat. Dan juga terdapat satu bushing kuningan lagi ya. Untuk pada bagian spring guide-nya sendiri sudah menggunakan besi ya, besi stainless, menurut saya ini stainless kayaknya, jadi tidak ada plastiknya ya sobat ya, lebih bagus ya, karena kalau menggunakan plastik itu biasanya sering patah ya sobat.
Untuk rotornya sendiri masih menggunakan bahan grafit ya. Grafitnya sendiri lumayan bagus, cukup keras ya sobat. Terdapat satu plat pelindung ya sobat. Dan di sini sudah menggunakan ball bearing tertutup ya. Jadi bukan ball bearing terbuka, tapi sudah tertutup. Untuk pinion gearnya sendiri menurut saya lumayan cukup tebal juga ya. Pada bagian bodinya terdapat satu ball bearing tertutup lagi ya sobat. Jadi kita sudah menemukan dua ball bearing ya. Untuk main shaftnya sendiri terbuat dari stainless ya. Dan juga sangat bagus ya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal ya. Menurut saya pas ya. Ya bisa dibilang standar ya untuk harga kisaran seperti itu. Untuk drive gearnya sendiri lumayan cukup bagus. Drive gearnya terbuat dari bahan aluminium. Terdapat satu slider ya. Saya akan buka ke bagian oscillation gearnya ya. Untuk bagian oscillation gearnya sudah terdapat satu bushing ya sobat. Jadi tidak ada ball bearing tapi sudah ada satu bushing kuningan ya. Dan itu pun juga satu kelebihan ya sobat, karena akan lebih awet ya. Karena oscillation gear itu sangat vital juga sekali ya sobat. Untuk di bagian sebelah kanan bodi juga terdapat satu ball bearing. Jadi sejauh selama saya membongkar ini hanya terdapat 3 ball bearing ya. Total keseluruhan dari ball bearingnya ini ada 3 ya sobat. Jadi terdapat 3 ball bearing. Saya akan buka ke bagian one way nya ya. Untuk one way nya sendiri standar ya sobat, masih seperti biasa ya one way nya, dan tidak terdapat ball bearing lagi ya. Jadi total yang saya temukan ada 3 ball bearing. Yang 2 ball bearingnya lagi kemungkinan ada pada handle-nya ya sobat ya. Kemungkinan di handle-nya itu terdapat 2 ball bearing atau 1 ball bearing. Jadi kemungkinan untuk total ball bearing keseluruhan dari reel ini bisa juga benar-benar 5+1 ya. Jadi untuk total keseluruhan ball bearingnya yang saya temukan ini hanya 3 ball bearing, dan kemungkinan di bagian handle-nya ada 2 ball bearing atau 1 ball bearing. Bail armnya menurut saya juga tebal, bodinya juga lumayan kokoh, serta rotornya juga lumayan kuat ya sobat ya. Oke sobat, sekian dulu review singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah saya selama mereview, dan jangan lupa selalu dukung saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.